yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada pertemuan bisnis kali ini kita akan berbicara tentang etika bisnis dalam hubungan kerja. Jadi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, maka kita akan coba untuk menjelaskan bagaimana hubungan sesungguhnya agar antara pekerja dan pemilik perusahaan saling mempunyai kekuatan hukum yang mengikat agar masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan kerja? Jadi hubungan kerja itu adalah sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan, harus dilakukan prinsip etika bisnis yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Jadi pada dasarnya dalam hubungan kerja itu yang sangat pokok dan sangat krusial itu adalah keadilan. Jadi siapa mereka yang bekerja keras dan betul-betul bekerja yang sesungguh-sungguhnya, itu maka dia harus punya imbalan yang sesuai dengan hak-haknya. Maka prinsip keadilan ini sangat paling ditentukan di dalam pekerjaan. Adam Smith menyatakan dan menganggap prinsip keadilan itu sebagai prinsip yang paling pokok. Jadi suatu kelangsungan bekerja itu ya adil itu. Apapun itu keadilan. Ya. Jadi itu ada kata Adam Smith itu adalah menganggap prinsip inilah yang paling utama. Kemudian prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm, tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Nah ini ya, ini juga kata Adam Smith, seorang ekonom yang mendunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Teori-teorinya masih sangat relevan dan sangat menjadi rekomendasi dalam mengolah sebuah usaha maupun sebuah pemerintahan dalam politiknya. Kemudian prinsip no harm merupakan rumusan ya, dari The Golden Rules atau kaidah emas, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin diperlakukan. Jadi ini kata Adam Smith. Nah, kalau kita mengambil bahasa yang paling mudah, jadi kalau Anda ingin diperlakukan orang dengan baik, maka perlakukan orang lain itu dengan baik. Nah ini artinya apa? Kita harus sama. Artinya kita harus sama berbuat pada orang lain, pasti diri kita juga akan dibaiki, orang juga hormat pada kita. Hormatilah orang lain, pasti kita dihormati. Karena pada hakikatnya seperti itu. Dan berbuat adil itu sebenarnya diri sendiri. Maka kalau kita sudah berbuat adil, maka kita bekerja bisa sangat kecil resikonya, karena semua yang kita pekerjakan itu mereka bekerja dengan baik dan mereka
menerima sesuai dengan upahnya, sehingga mereka melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Dan tadi kita sebagai seorang pekerja juga karena mereka juga punya keluarga untuk saling mendukung. Kemudian hubungan kerja, ya, itu ada peraturan perusahaan yang disebut SOP, standar operasional prosedur. Perjanjian kerjasama itu dibatasi oleh undang-undang. Dalam hal ini, karena kita berbicara tentang negara kita Indonesia, maka kita dibatasi oleh undang-undang tenaga kerja. Nah, coba kita akan sedikit mengulas, ya, tentang tenaga kerja, karena adik-adik nanti bisa juga sebagai seorang pekerja, juga bisa juga sebagai seorang pengusaha. Nah, ini mata kuliah etika ini sangat penting. Jadi bukan hanya pihak pekerja saja yang harus mengerti, tetapi seorang pengusaha juga mengerti. Masing-masing mengerti hukum, maka lancarlah usaha kita. Nah, kita coba untuk melihat undang-undang, ya. Jadi undang-undang tenaga kerja, ya. Pasal 1, ya, ayat 14 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Ini memang bahasa hukum itu seperti ini, ya, dan bahasa hukum itu multi tafsir. Nah, itu, ya, ini yang sering diperdebatkan dalam hukum itu karena memang bahasanya seperti ini. Padahal kalau diringkas secara mudah, jadi perjanjian kerja adalah antara pekerja dan pengusaha. Intinya ke sana. Kemudian kalau melihat pasal KUHP, ya, KUHP Perdata pasal 160, pasal 160, pasal 1601A, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, ya, buruh, mengikat diri untuk bekerja pada orang lain atau majikan selama waktu tertentu dengan menerima upah. Ini hanya untuk mengikat pekerja dan pengusaha. Pasalnya sudah banyak sekali. Nah, bagian selanjutnya ini adalah pasal 1601A KUHP Perdata. Jadi kalau kaitannya dengan ekonomi seperti itu, pekerja itu adalah perdata. Nah, kemudian selanjutnya pengusaha itu, nah ini kewajibannya pengusaha membayar upah berupa imbalan jasa bagi pekerja, kemudian upah sebagai unsur utama perjanjian kerja, prinsip no work no pay. Jadi intinya itu dalam perjanjian kerja itu tadi saya sebutkan itu adil. Adil, jadi prinsipnya itu adil dan kaitannya dengan upah bekerja dan sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tentang bagaimana kita sebagai seorang karyawan, kita bekerja ditentukan oleh SOP atau aturan perusahaan tersebut. Jadi di dalam perusahaan punya aturan, ya, yang harus kita ikuti, ya. Dan aturan itu tidak bertabrakan dengan aturan Undang-Undang Tenaga Kerja. Sehingga kalau misalkan begini, maksimal bekerja itu di Indonesia adalah 8 jam itu setiap hari. Kemudian kita bekerja 10 jam. Maka kita harus ada kompensasi yang 2 jam ini.
Dalam istilah pekerja itu adalah lemburan itu ya. Nah itu juga diikat ya. Jadi tidak boleh kalau kita memperkerjakan orang sampai 24 jam. Dan itu terus menerus, itu sangat melanggar tenaga kerja ya, karena manusia harus istirahat gitu ya. Nah biasanya pekerja asisten rumah tangga itu jamnya itu amat terbatas ya, kadang terjadi seperti itu ya. Oke, ada sekalian yang berbahagia, itulah kita pembicaraan kita tentang bagaimana Anda nanti pasti jadi seorang pengusaha atau jadi seorang karyawan dan mengerti etika ya bisnis, hubungan dengan tenaga kerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.